mengikuti urutan adalah tawaf, sa'i, tahallul dan takbir. Kemudian selanjutnya definisi mikot. Lembaran berikutnya definisi mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat memulainya dan melaksanakannya ibadah umroh dan haji. Mikot itu ibarat, saya sederhanakan saja. Mikot itu sebenarnya adalah seperti start kalau kita lari. Kan ada start, ada finish. Nah, mikot itu tempat kita memulai pertama kali melafalkan niat. Nah, karena grup kita, Bu Farida dan keluarga ini nanti dari Madinah, maka mikot dari Madinah sudah ditentukan oleh Rasulullah. Itunya adalah nanti di Masjid Dzul Khulaifah. Jadi nanti kita itu dari hotel sudah pakai pakaian ihram semua. Kemudian bus kita akan membawa kita ke Masjid Dzul Khulaifah. Kemudian nanti kita turun, sholat 2 rakaat di situ, naik ke bus lagi, kemudian niat. Nah, itu namanya kita sedang setelah kita mingkem niat itu berarti start, berarti kita sudah memulai ibadah umroh. Nah, tempat yang kita tempat itu namanya mikot. Nah, mikot kita namanya Dzul Khulaifah atau terkenal dengan Bir Ali. Tapi bukan bir yang buat orang apa Thailand, bukan. Ini Bir Ali. Iya, Iya. tapi tetap apa? Bus dulu karena keretanya nggak bisa diblokin ke bus itu, nggak bisa maksudnya. Habis itu Baru ke stasiun. Baru setelah itu bus dari Dzul Khulaifah. Setelah kita niat, setelah kita sholat 2 rakaat di masjid itu, kemudian niat di atas kendaraan karena Rasulullah mencontohkan niatnya di atas onta. Tapi kalau kita niat di onta 41 repot juga, belum turun naiknya kan, makanya kita ittiba Rasulullahnya itu niatnya di atas bus. Setelah itu bus akan geser ke stasiun. Baru setelah itu kita turun, naik speed train untuk menuju Mekah Al-Mukarram. Bisa dipaham ya? Nah, untuk tempat-tempat mikotnya memang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Untuk Madinah harus niatnya di itu. Nggak boleh kita dari Madinah tiba-tiba niatnya di Jeddah, nggak boleh. Berarti nggak sah. Itu kena dam nanti jatuhnya. Kalau kita dari Jakarta, berarti kita niatnya ada 2 tempat opsinya. Di Lam-Lam, ketika kita masuk 10 menit sebelum mendarat, atau di Bandara Jeddah. Seperti itu. Ya. Nah, itu sudah ada gambarnya, ada titik-titiknya itu. Yang titik-titik itulah tempat mikot yang sudah ditentukan tergantung dari arah mana kita datang. Ya, kalau kita Madinah kan itu di atas itu. Nah, yang paling dekat dengan Madinah itu adalah Dzul Khulaifah, yang titik yang paling atas. Kemudian cara pemakaian ihram seperti ini ya, nanti akan saya tunjukkan di terakhir bagian cara memakainya. Jadi laki-laki itu 2 helai, bawah seperti ini disarungkan, atas diselempangkan, dan tidak boleh ada satu pakaian untuk laki-laki ya, especially laki-laki itu seperti itu. Kalau perempuan seperti ini, jadi seperti orang sholat yang boleh terbuka hanya telapak tangan dan muka saja. Bahkan niqab nggak boleh kalau pas tawaf, harus lepas kalau kita berniqab. Kemudian yang perlu diperhatikan, makanya nanti untuk ibu-ibu, mohon maaf keluarga yang sedang menyiapkan aja itu harus banyak pakai, harus persediaan banyak pakai manset. Karena nanti ada gerakan-gerakan yang memungkinkan kalau kita pas istilam itu ini turun, Bismillah, pas mau tawaf kan kita harus istilam, Bismillah ya Allahu Akbar. Nah ini kalau ini sampai turun seperti ini jatuhnya kebuka aurat. Makanya, ya. Tapi kalau bisa ini tambahan, nanti ada tambahan yang menutup ini. Ya, kan ada talinya yang biasanya digunakan. Yang ini tidak apa-apa kelihatan. Oh, ini harus tutup, ini kelihatan. Ini tertutup, ini kelihatan. Enggak, kalau yang aku kan pakai tali. Iya, ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ini harus tutup. Ini harus tutup ya. Jadi makanya nanti manset itu harus banyak, minimal 3 atau berapa persediaan, sama penutup yang ini. Untuk yang perempuan. Yang laki-laki seperti itu, 2 dan nggak boleh ada pakaian apapun. Mohon maaf, celana dalam nggak boleh. Pakaian kaos dalam nggak boleh. Karena betul-betul polos. Karena itu simbol kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika wafat itu cuma kain kan. Kapan mau dia presiden, mau dia direktur, komisaris, ya semuanya harus pakai ikram. Ya. Kalau terakhir Karim Benzema tadi di Egy-nya ya pakai ikram, ya nggak mungkin pakai jersey sepak bola, nggak boleh. Apalagi kalau masuk gitu ya. Kemudian sunnah-sunnah sebelum ihram, jadi sunnah-sunnahnya itu sebelum kita niat, itu sunnah-sunnahnya memotong kuku, merapikan bulu-bulu, itu sunnahnya sebelum ihram. Tapi kalau setelah niat, kok kita motong kuku, kemudian mencabut bulu, itu mah kena dam. Ya, paham ya? Pakai wangi-wangian. Kalau sebelum niat kita mandi pakai sabun boleh. Tapi kalau sudah niat, kok kita kena sabun wangi, malah kena dam. Seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian kita buka lagi. Niat ikhram, ya, niat ikhram. Niat ikhram merupakan tanda dimulainya rangkaian ibadah umroh dan berlakunya segala larangan ikhram. Niatnya seperti apa? Labbaik Allahumma umroh. Nah, nanti akan dibimbing sama Ustaz Muhajir ya. Ustaz, siapa ini? Ustaz ini Zaini. Zaini yang di sana ya, tim kita. Jadi nanti akan
pandu semuanya. Jadi jangan khawatir. Ketika naik bus nanti akan diingatkan, mari kita niat bersama-sama. Labbaik Allahumma umrota. Atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ada dua teks yang bisa digunakan. Nah, itu berarti ketika kita mingkem labbaik Allahumma umrota, maka nanti itu sampai kita tahallul ada larangan-larangan harus kita jauhi. Larangannya apa saja nanti akan. Nah, larangannya apa saja? Slide kedua, bagi laki-laki yang pertama adalah menutup kepala. Jadi nggak boleh kita pakai peci, pakai imamah, pakai kutroh. Nah, yang sering terjadi adalah kain ihramnya itu karena posisi dingin di bus itu ditutupkan seperti ini, itu nggak boleh. Jadi, wah dingin banget nih, tutupin. Nah, ini nggak boleh. Posisi seperti ini kena dam jatuh. Makanya harus hati-hati, ya. Jadi untuk laki-laki nggak boleh menutup kepala. Makanya kalau nanti pas lihat jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram, kalau ada jenazah kok dibuka kepalanya itu berarti meninggal ketika ihram atau meninggal ketika ibadah haji atau umrah. Kemudian yang kedua, memakai pakaian berjahit ini juga larangan. Jadi selama sudah niat tadi itu sampai nanti tahun nggak boleh tiba-tiba nanti sampai kamar hotel kita ganti pakaian kaos gitu nggak boleh. Ada. Untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki. Ya, tetap pakaian seperti itu meskipun kita istirahat karena nanti sudah merupakan suatu yang normal. Kalau kita ke restoran tiba-tiba pakai ihram itu nggak dianggap tabu. Beda kalau sekarang kita pakai kolor gitu ya. Tapi kalau di sana di restoran pakai ihram itu biasa di sana. Di jalan raya kita pakai ihram itu biasa. Nggak, bukan suatu yang tabu dan aneh. Ya. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Makanya nanti saya sarankan persediaan sandal sejuta umat dan jepit untuk laki-laki. Ya, kalaupun hilang kan nggak apa-apa. Nggak boleh kita pakai sepatu malah nggak boleh karena menutup mata kaki. Apalagi sepatu bola, wah nggak boleh lagi malah itu ya, susah jalannya, itu nggak boleh untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan yang dilarang, yang pertama memakai tutup muka, ini nggak boleh, niqab nggak boleh. Kemudian memakai sarung tangan yang tertutup semua, nggak boleh bu ya, masuk kita kalau perawat-perawat pakai untuk menangani pasien itu nggak boleh. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan yang pertama memakai wangi-wangian, itu nggak boleh. Jadi selama kita umroh dari niat sampai tahallul itu nggak boleh nyentuh wangi-wangian, baik parfum maupun hand sanitizer mungkin yang wangi nggak boleh, sabun juga nggak boleh. Nah ini yang sering kejadian, iya cuci tangan ketika dia habis makan resto kan kita nanti ada istirahat makan atau apa itu di resto tiba-tiba cari wastafel kemudian cuci pakai pakai tangan apa pakai sabun, nah itu nggak boleh, jatuhnya kena dam. Kemudian larangan berikutnya memotong kuku, mencukur rambut, mencabut bulu. Nah ini juga sangat sering garuk-garuk gitu kan. Iya kuku-kuku digigit-gigit atau apalah iseng gitu nggak boleh. Kalau jatuhnya yang rontok 1 sampai 3 itu aman. Tinggal sodakoh aja, sodakoh 70 real cukup lah. Tapi kalau lebih dari 3 helai dengan sengaja digaruk, maka sodakohnya seharga 1 kambing. Kambing di sana ya, bukan kambing di sini ya. Ya. Dan kambingnya bagian asli, bukan short yang palsu itu bukan kambing asli. Kemudian yang larangan laki-laki dan perempuan berburu dan menganiaya binatang itu juga nggak boleh. Juga datang ke Mekah udah pakai ihram tiba-tiba mana nih ada dinosaurus kita bunuh, nggak boleh, tetap kena dam. Kecuali mohon maaf hewan itu mengganggu kita, cuma ada ular mendekat mau dikit boleh kita bunuh. Tapi kalau datang mana ya ada ular nggak dirasa nggak boleh, sengaja berburu nggak boleh. Kecuali hewan itu mengganggu kita. Memotong pepohonan di tanah haram, ya di tanah suci Mekah itu nggak boleh. Jadi ada pohon-pohon kita rusak. Kalau sampai rusak kemudian sampai itu kita harus mengganti seharga harga pohon itu. Kemudian meminang, menikah dan menikahkan ini juga nggak boleh. Pas kita ihram nggak boleh, tapi setelahnya ya boleh-boleh saja. Dan banyak terjadi pernikahan di sana. Itu selama kita ihram nggak boleh. Kemudian bercumbu dan bersetubuh. Nah, ini bagi yang berpasang-pasangan. Ini damnya paling besar karena ini damnya harus menyembelih unta. Unta bisa 12 juta ya sampai 15 juta. Ini dam yang paling banyak, yang paling besar ini. 25 juta. Ada yang pas haji sih pas. Ada ya, ya ada kasus kemarin jamaah juga ada namanya khilaf yaitu 25 juta menyerahkan ke Anissa untuk dibelikan unta di sana untuk damnya. Kemudian yang terakhir berkata-kata kotor, mencaci dan bertengkar. Nah ini nggak ada damnya, tidak ada damnya, tapi ini menghilangkan pahala kita untuk. Nah, ini yang paling rawan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang haji itu larang-larang ini nggak dijelaskan. Ini cuma jelaskan cuma satu ini berkata-kata kotor. Al-Hajju asyurun ma'lumat faman farada minal hajja fala rafatha. Jangan berkata kotor. Fala wala fusuqa. Jangan berkata-kata yang porno, maaf. Wala jidala, jangan bertengkar. Justru yang diingatkan dalam Al-Quran itu hal-hal yang seperti ini. Karena nanti itu karena kita ibadah itu melibatkan banyak orang, antri dan sebagainya, itu pasti ada ujian-ujiannya. Makanya itu harus dijaga.
Ini nggak kena dam, tapi bisa menghilangkan pahala kita. Ya bisa jadi umrohnya hanya capek-capek saja, tidak ada pahala. Ya, itu ya seperti itu. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan mandi, ya mandi. Kalau kita ihram sampai hotel, kemudian mau mandi boleh, tapi syaratnya tidak boleh kena sabun wangi. Tapi jangan saya sarankan jangan usah kalau nggak emergensi nggak udah. Karena takutnya namanya khilaf, oh tiba-tiba numpain apa di tangan gitu kan. Mengganti pakaian ihram boleh. Pakaian yang ini kemudian punya ganti pas rusak atau apa boleh diganti. Berteduh di bawah pohon payung masih diperbolehkan, ya. Memakai sabuk ihram, nah ini boleh. Tapi ini nanti kan. Kemudian membunuh binatang yang membahayakan. Yang membahayakan syarat. Tapi kalau nggak membahayakan, nggak mengganggu kita, nggak boleh. Ya. Kemudian, saya langsung itu. Kemudian, rukun umroh yang kedua. Setelah kita niat, itu nanti apa yang kita kerjakan adalah tawaf. Ya, tawaf. Nah, ini kan nanti perjalanan kita dari Madinah, naik kereta. Nah, selama niat sampai itu, sampai ke Mekah itu boleh batal wudhu. Mohon maaf kentut atau apa itu boleh. Ya, kecuali pas tawaf. Tawaf itu harus benar punya wudhu. Karena tawaf itu kan sholat seperti sembahyang, seperti sholat harus benar. Ya. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, ya, berputar di Ka'bah itu seperti itu. Dengan cara, jadi nanti itu caranya adalah kita memulainya dari nanti ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya apa? Yang pertama menutup aurat, ya makanya nanti yang pertama harus betul-betul menutup aurat. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Jadi nanti mohon maaf lah saya contohkan. Jadi ini kan Ka'bah. Itu harus seperti ini. Jadi Ka'bahnya itu posisinya di sebelah kiri. Jadi nggak boleh nanti tiba-tiba di putaran keberapa tiba-tiba noleh seperti ini. Boleh. Boleh. Bang, sini dong. Itu nggak boleh. Harus seperti ini. Kecuali kalau hanya goyang-goyangan yang sifatnya natural seperti berdesakan itu masih boleh. Tapi kalau sengaja tiba-tiba, mama, HP mana ininya? Atau selfie, apa video call itu nggak boleh. Ya. Kemudian memulai tawaf dari posisi sejajar Hajar Aswad. Jadi nanti itu memulainya itu adalah di pojok sana, ini sejajar yang kita Hajar Aswad itu kita memulainya. Cara memulainya Bismillahirrahmanirrahim, tangan diangkat, dicium. Bismillahirrahmanirrahim, cium terus saja. Hanya mukanya saja, tidak seperti ini. Nah, seperti ini enggak, tapi hanya mukanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru kemudian berjalan. Subhanallah, alhamdulillah. Nanti kan kita pakai APS, alat penerima suara. Jadi Ustaz mengatakan apa, itu kita tinggal mengikuti saja. Sambil melihat, kalau bisa membaca, dibaca saja. Paham? Nah, itu yang sering terjadi kesalahan adalah ketika Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, yang belakang Bismillah nggak boleh, nggak sah. Harus kadang-kadang, oh ya Ustaz, udah mulai. Yang belakang Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, yang belakang sana Bismillah nggak boleh. Harus ketika Ustaz sudah lewat baru kita Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Harus memulainya di sejajar Hajar Aswad. Nah nanti itu ada gangguan, jadi sebelah kanan kita ada lampu warna hijau, laser gitu. Jadi itu karena Hajar Aswad mungkin penuh, nggak kelihatan, karena kita menjauh dari Ka'bah. Nanti itu melihat sebelah kanan saja. Kalau sudah ada lampu hijau sejajar kita, berarti itu tanda kita sudah sampai di atas. Kemudian Bismillah, ya Allah, Akbar. Cium dada. Nggak usah lebih Bismillah, ya Allah, nggak usah lebih gitu. Tangan muka terbuka. Ya. Kemudian dilakukan 7 kali. Jadi muter, kemudian nanti sampai rukun yamani, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah 1 kali. Itu sampai 7 kali. Kemudian dilakukan di Masjidil Haram. Jadi tawafnya memang di dekat ke atas itu nggak boleh diganti di apa di Daud atau di Zamzam, nggak boleh. Seluruh badan bertawaf di luar Ka'bah. Jadi nggak boleh mendekat Ka'bah. Nah ini gambarnya. Jadi gambarnya itu yang ini. Jadi ini Hajar Aswad itu yang pojok ini. Kemudian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya Multazam, ini tempat mustajab juga. Kemudian nanti ada Hijr Ismail yang seperti tapal kuda itu, Hijr Ismail. Kemudian ini namanya Maqam Ibrahim. Maqam di sini bukan arti kuburan ya, tapi tempat bekas batu pijakan apa ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya. Kemudian nanti ada Mizab, Mizab itu talang emas di dalam itu termasuk tempat mustajab juga. Ada namanya Sirdirwan, ada namanya Mijan. Mijan itu di dekat pintu Ka'bah sini, di bawah situ ada beberapa batu. Nah ini tempat malaikat Jibril mengajari surat Rasul. Nah ini tempat mustajab. Itu boleh kita ke sana, tapi syaratnya setelah kita umroh. Nggak boleh kita pas umroh ke situ. Karena apa? Di Ka'bah itu semuanya sudah ditempel minyak wangi. Takutnya nanti menyentuh, malah jatuhnya kita kena. Ya. Kemudian yang membatalkan tawaf, batal tawaf artinya tidak batal seluruh putaran, hanya putaran saat batal saja. Maksudnya putaran sebelumnya tetap sah apabila akan melanjutkan tawaf setelah keindah dari yang membatalkan dapat dilanjutkan
di tempat dia batal atau kembalikan di atas. Pokoknya kalau seumpama kita putaran ketiga batal, itu putaran kita tinggal melanjutkan putaran 4 dibatalkan, diulangi dari satu lagi, ya, yang membatalkan, ya. Kemudian sunah-sunahnya tawaf, standar saja, berjalan, itu. Nah, yang ingin saya sampaikan ketika tawaf ini, yaitu tadi, yang paling penting adalah kita harus punya wudhu, karena seperti sholat, makanya harus dijaga wudhunya. Karena kita nanti tawafnya itu bersifat kolosal, melibatkan banyak orang, supaya